Dua pemain naturalisasi bakal membela timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Penyerang Persita Tangerang Eshal Sahrul resmi dipanggil ke timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U17 gagal total, sejumlah nama akan didepak dari skuad Garuda Muda. Striker jangkung jebolan Garuda Select dipanggil Sintayong untuk membela timnas Indonesia. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Dua pemain naturalisasi membela timnas Indonesia U23 di Piala Dunia U23 2023. Ya, PSSI sudah merilis 23 nama pemain yang akan dipanggil untuk pemusatan latihan TC Timnas Indonesia U23. TC dilakukan jelang menghadapi gelaran Piala Asia U23 2023 di Thailand mendatang. PSSI sudah memposting beberapa daftar nama pemain. Ya, sebanyak 23 pemain tim U23 Indonesia akan menjalani pemusatan latihan mulai 10 hingga 14 Agustus di Jakarta dalam rangka persiapan Piala AFF U23 di Thailand. Ada dua pemain naturalisasi kali ini, tulis PSSI. Ada dua pemain naturalisasi yakni Raffes Struijk dan Ivar Jenner yang akan tampil dan dipastikan bakalan menggila bersama timnas Indonesia U23. Di lini serang, timnas Indonesia dan Sintayong telah memanggil 4 pemain yakni Irfan Jauhari dan Ramadan Sananta dari Persis Solo. Lalu ada Abdul Rahman dari Rans Nusantara, Muhammad Ragil dan juga striker Bayangkara FC. Keberadaan dua pemain tadi untuk dipanggil ke TC Timnas Indonesia U23 memang bukan tanpa alasan. Sebelumnya asisten pelatih Timnas Indonesia U23 Nova Arianto mengatakan akan melakukan pemanggilan pemain yang bermain di luar negeri. Ya, dengan begitu Timnas Indonesia U23 dipastikan akan diperkuat oleh dua pemain naturalisasi. Meski demikian, skuad Garuda Muda diharapkan tetap bisa tampil maksimal dan merebut trofi juara. Pemain Persita Tangerang Eshal Sahrul dipanggil ke Timnas Indonesia U23. Ya, penyerang sayap Persita Tangerang senang bukan main usai dipercaya pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong dan akan berjuang keras demi mendapatkan tempat di tim utama. Sintayong resmi mengumumkan 23 nama pemain untuk mengikuti Piala AFF U23 2023. Ya, Eshal Sahrul merasa pemanggilan ini sangat spesial baginya. Sebab untuk pertama kalinya Eshal Sahrul dipanggil Timnas Indonesia U23. Winger 21 tahun itu pun mengaku kegirangan bisa mendapatkan kepercayaan dari Sintayong. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, pemain milik Persita Tangerang itu akan bekerja keras memberikan penampilan yang terbaik. Ya, alhamdulillah saya sangat senang dan bersyukur mendapat pemanggilan dari Coach Sintayong untuk mengikuti pemusatan latihan tim U23 Indonesia persiapan Piala AFF U23 2023, ujar Eshal Sahrul. Dan saya bertekad untuk berjuang keras dan maksimal demi mendapatkan tempat di tim utama, tegas winger 21 tahun tersebut. Eshal Sahrul sendiri tampil cukup gemilang bersama Persita Tangerang dengan sudah mencatatkan 2 gol dari 5 penampilannya di Liga 1 2023-2024. Berkat kontribusinya, Persita Tangerang kini menduduki posisi ke-7 di klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan koleksi 10 poin dari 7 laga. Karena itu tak heran jika Eshal Sahrul dipanggil Sintayong untuk memperkuat timnas terkuat di bumi Indonesia di Piala AFF U23. Di ajang tersebut timnas Indonesia U23 tergabung di grup B bersama tim kuat Timor Leste dan tim lemah Malaysia. Skuad Garuda Muda julukan timnas Indonesia U23 bakal melakoni laga perdana melawan Malaysia di Rayon Province Stadium, Thailand. Menarik dinantikan aksi Eshal Sahrul saat menjalani debutnya di laga tersebut. Timnas Indonesia U17 gagal total, sejumlah nama akan didepak dari skuad Garuda. Ya, pada awal Agustus 2023 PSSI baru saja menyelesaikan proses pemilihan pemain untuk Timnas Indonesia U17. Dari rangkaian seleksi di 12 kota tersebut, sebanyak 42 pemain telah berhasil melalui seleksi dan direncanakan akan bergabung dengan skuad utama Timnas U17 yang sedang menjalani pemusatan latihan di Jakarta.
Penggabungan antara skuad utama U17 dan hasil seleksi tersebut akan kemudian disempurnakan menjadi sekitar 30 pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan di Jerman dari September hingga Oktober. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga menambahkan bahwa setelah berdiskusi dengan Frank Wormuth, sejumlah pemain U17 yang akan dipilih untuk fase selanjutnya bisa lebih dipersempit lagi. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pemain-pemain yang memiliki kualitas sesuai dengan standar yang akan dipilih. Ya, jika memungkinkan setelah berdiskusi dengan Frank Wormuth, kami mungkin dapat mengurangi jumlah tersebut. Kami ingin memastikan bahwa hanya pemain-pemain berkualitas yang terpilih. Namun untuk saat ini proses seleksi masih harus dilakukan, terutama bagi mereka yang telah terpilih dari 12 lokasi, kata Amali. Amali juga menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kualitas pemain yang terpilih dari seleksi timnas U17, baik yang berasal dari lokal maupun diaspora. Ya, tidak, terutama untuk kategori U17. Bahkan banyak pemain diaspora yang tidak lolos dalam seleksi, tegasnya. Striker jangkung jebolan Garuda Select dipilih Sintayong untuk membela timnas Indonesia. Ya, striker muda dari Garuda Select Muhammad Ragil secara resmi dipanggil ke timnas Indonesia U23. Pemanggilan ini menjadi perhatian dari pelatih Sintayong. Pengumuman pemanggilan Muhammad Ragil ke timnas U23 telah diumumkan oleh klubnya Bayangkara FC seperti dikutip dari Bola Times. Dengan pemanggilan Muhammad Ragil, ia berpotensi menjadi pilihan utama Sintayong di timnas U23 yang akan berlaga di Piala AFF U23 2023. Sebelumnya Sintayong mengalami kendala dalam mencari pemain jelang kejuaraan sepak bola tingkat Asia Tenggara untuk tim U23. Beberapa klub menolak melepas pemain mereka untuk kejuaraan yang tidak termasuk dalam agenda FIFA tersebut. Piala AFF U23 2023 akan diselenggarakan di Thailand pada 17-26 Agustus 2023. Hal ini memberi waktu relatif singkat bagi Sintayong untuk membentuk tim. Meski begitu, beberapa pemain mulai terungkap dalam skuad timnas Indonesia U23 setelah pemanggilan Muhammad Ragil. Muhammad Ragil yang merupakan striker Garuda Select Jilid 5 kini dipanggil ke timnas Indonesia U23. Pemain dengan postur badan 190 cm ini berpotensi menjadi andalan lini depan timnas U23. Dalam kompetisi Liga Indonesia, Muhammad Ragil telah mencetak 10 gol dan bahkan mengungguli performa seniornya Dendi Sulistiawan di Bayangkara FC. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.